Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang berbarakah ini, insyaallah. Yang di dalam majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan maghfirahnya kepada kita, menurunkan nafahatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat yang banyak bersalah sama Allah Ta'ala. Kita ini manusia yang banyak salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha rahmat kepada kita, maha rahmat kepada hambanya, kepada para hambanya, dan maha rahmat kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbul ghafur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampun, maha mengampun. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan segala rahmat yang ada di alam semesta ini, dari mulai menciptakan kita dalam keadaan iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bukan? Nikmat. Rahmat bukan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bukan? Rahmat. Ainur rahmah sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada umat manusia adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Akan tetapi rahmat yang Allah Ta'ala turunkan di alam dunia ini cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dan saking banyaknya kenikmatan yang kita dapatkan di alam dunia ini, dari mulai Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam dunia sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cuma turunkan satu rahmat saja. Sisanya 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti dibagi ke di hari kiamat. Ya, kita perlu rahmat, kita di dunia mungkin perlu rahmat, tapi rahmatnya sedikit. Di akhirat nanti kita di mahsyar, ya, waktu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu rahmat Allah Ta'ala. Ketika di mizan, di timbangan, kita perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di siratal mustaqim, kita perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga pun kita perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nanti 99 sisanya akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, kepada makhluk semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Segini banyaknya ini masih satu rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya. 99-nya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa ada salah satu sahabat Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan semua ibnu Adam masuk surga dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Orang yang iman sama Allah Ta'ala, iman dengan Nabi SAW, dan meninggal di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Ta'ala dan Nabi SAW, maka akan masuk surga dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Ada satu orang tanya sama Nabi SAW, masa kita beramal di dunia, amal kita ini gak ada artinya sama sekali, kok kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok bukan dengan amal kita masuk surga? Kata Nabi SAW, coba ditimbang. Ya, ditimbang. Ditimbang apa? Dengan kenikmatan mata kita saja. Amal kita yang segitu banyaknya nanti di hari kiamat ini. Amal kita yang segitu banyaknya, misal ya, ada seorang yang amalnya sangat banyak, ditimbang dengan satu kenikmatan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih berat timbangan kenikmatan mata yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang kita sodorkan kepada Allah Ta'ala, yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih gak ada apa-apanya dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi apa? Kita semua yang punya iman sama Allah Ta'ala dan Nabi SAW masuk surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah ditimbang itu tadi masih lebih berat kenikmatan mata. Kata Allah Ta'ala, ya sudah, jebloskan dia ke dalam neraka. Akhirnya orang itu tadi sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui semua yang masuk ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apa. Kalau kita ingin masuk surga, ingin ini dan itu dan lain sebagainya, kita ini hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan dengan amal kita ini seberapa sih? Amal kita ini apa? Gak ada apa-apanya. Kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka dari itu kita selalu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dianjurkan untuk membaca Allahumma arhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Ya Allah irhamna, berikan kami rahmat. Ya, rahmatan tughnina biha, yang menjadikan rahmat tersebut kami merasa puas dan kami merasa tidak butuh terhadap rahmat-rahmat makhluk-makhluk yang lain. Berikan kami kerahmatan yang rahmat tersebut dengannya kami tidak butuh dengan rahmat-rahmat orang lain. Jadi cukup dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu dibaca. Allahumma arhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Allahumma arhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Ya Allah, berikan kami kerahmatan yang dengannya kami tidak butuh lagi kepada rahmat selain ya Allah. Paham ya? Itu yang dianjurkan oleh para salafus saleh untuk selalu dibaca. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yang mana kita akan memulai lembaran baru dari kitab baru, yaitu kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, kitab yang menerangkan tentang fikih ibadah. Fikih ibadah dari mulai tata cara wudu sampai haji. Sampai haji. Ini semua dijelaskan di sini. Nah, ini adalah kitab, dikatakan kitab Rubu'ul Ibadat. Kitab seperempat daripada fikih yang menerangkan tentang ibadah. Karena fikih itu di dalam bab fikih atau di dalam ilmu fikih itu kita dibagi 4 bagian. Yang pertama ibadah, cara kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua muamalah, yaitu cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian ketiga munakahah. Munakahah ini tata cara kita menikah atau yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu interaksi sesama suami istri. Ya, interaksi suami istri dan mulai hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Yang keempat al-hudud atau al-qisas. Yang keempat ini al-qisas, yaitu tata cara kita tata cara menghukum orang yang melanggar aturan agama. Tata cara menghukum orang yang melanggar aturan agama. Dari 4 ini tadi kita akan berbicara, yaitu rubu' yang pertama, yaitu rubu' ibadah, caranya kita ibadah berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini kecil tapi besar manfaatnya, besar barokahnya. Kitab ini kecil, besar manfaatnya, besar barokahnya. Jadi tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Tapi dikatakan kitab ini banyak barokahnya. Bahkan dikatakan barokahnya melebihi daripada kakaknya ini, Al-Mukhtasar Al-Kabir. Ini Al-Mukhtasar Al-Latif, ringkasan fikih yang tipis, sederhana. Ada lagi kakaknya ringkasan fikih Al-Mukhtasar Al-Kabir yang agak besar dikit, yang biasa disebut Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dikatakan oleh beberapa ulama, baca kitab ini lebih berkah daripada baca kakaknya itu, Al-Mukhtasar Al-Kabir, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bahkan dikatakan ente lebih bagus menghafal kitab ini daripada menghafal Abu Syuja. Lebih bagus menghafal kitab ini daripada menghafal Abu Syuja. Dan para salafus saleh dari kalangan habaib dan lain sebagainya, terutama yang ada di Yaman, itu mereka pasti di dalam yang meniti karir di dalam ilmu fikih pasti dia baca kitab ini. Gak mungkin meninggalkan kitab ini. Ya, gak mungkin meninggalkan kitab ini. Pasti dia baca kitab ini. Dan kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat orang-orang yang telah mengkaji kitab ini, berkat muallif, imam yang telah mengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada orang-orang pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah imam yang sangat besar, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadl. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadl. Beliau lahir di kota Tarim, ya, dan meninggal di kota Syekh. Syekh itu di pesisir Yaman. Ada namanya kota Syekh di pesisir Yaman. Dan beliau ini kakeknya ada yang bernama Syekh Salim bin Fadl Bafadl. Syekh Salim bin Fadl Bafadl. Bafadl ini adalah keluarga ulama, ya, keluarga ulama. Kalau di kota Tarim itu ada seperti kasta, bukan kasta ya sebetulnya, cuma ada tingkatan. Yang paling tinggi itu tingkatannya para habaib.
Ada yang kedua tingkatan para masyayikh, bukan habaib tapi mereka dari zaman dahulu sudah terkenal sebagai guru-guru, orang alim-alim. Nah, diantaranya ini marga Bafadhol, keluarga Bafadhol ini keluarga tingkatan tinggi, Al-Khatib, Bafadhol dan sebagainya. Nanti ada kasta-kasta yang lebih bawah. Nah, ini Bafadhol ini terkenal dengan keluarga yang sangat hebat-hebat, ulama, paham ya? Aulia, kutub-kutub banyak dikeluarkan oleh marga Bafadhol ini tadi. Di antaranya ada yang namanya Syekh Salim bin Fadl Bafadhol, yaitu datuk daripada pengarang kitab ini. Syekh Salim itu dikatakan waktu masa mudanya itu beliau berguru ke negeri Irak selama berapa tahun? 40 tahun, tidak pulang sama sekali. Dari kota Tarim ke kota Irak atau ke negeri Irak, belajar di kota Baghdad. Bang, itu selama 40 tahun. Sampai keluarganya ini mengira beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal 40 tahun, tidak ada kabar. Beda sama sekarang ya. Ada line, ada WhatsApp, ada ini, itu dan lain sebagainya. Itu bisa telepon hatta di ujung dunia. Bisa tahu kabarnya. Kalau orang zaman dahulu tidak ada. Itu 40 tahun keluar dari kota Tarim. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Sampai keluarganya kira ini sudah meninggal. Salim ini sudah meninggal. Syekh Salim bin Fadl Bafadhol. Sampai akhirnya setelah 40 tahun dia datang dengan membawa 40 onta yang berisi kitab semua. 40 onta yang berisi kitab semua. Kitabnya semua 40 onta. Berarti 1 tahun saunto. 1 onta itu full kitab. 1 onta full kitab. Ini anggap aja tosa itu. Tosa itu isi kitab 1 tahun itu baca kitab 1 tosa itu. Ya, apa 1 tosa itu dia baca kitab semua. Setelah datang itu bawa 40 onta berisi kitab semua. Orang-orang yang dari dalam Tarim ketika melihat kafilah beliau berjalan, dikira ini Salim datang membawa harta kekayaan yang sangat banyak. 40 tahun kerja, dikira keluarganya lagi kerja 40 tahun, pasti bawa dunia yang sangat banyak, harta yang melimpah. Ternyata ketika mendekat dilihat bahwa onta-onta tersebut berisi kitab-kitab semua. Bahkan dikatakan Syekh Salim ini pernah ngambil daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihim amin ya rabbal alamin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadhol Al-Hajj radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du fa hadha mukhtasarun fima la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi min furudit taharati was salati wa ghairihima. Ini kitab ringkasan. Kata beliau, ini kitab ringkasan mukhtasar, kitab tipis. Ya, kitab ringkas. Mukhtasar yang di dalamnya menjelaskan bagaimana tata cara kita ini untuk mengetahui sebuah ilmu yang ilmu tersebut harus kita ketahui, yang berkaitan dengan wudu, sholat, zakat, mandi besar, puasa, haji dan lain sebagainya. Jadi kitab ini mencakup daripada ilmu-ilmu yang wajib untuk kita ketahui, yang harus bagi kita seorang muslim untuk mengetahui. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib talabul ilmi. Talabul ilmi yang seperti apa yang wajib? Yang seperti ini, yaitu amal-amal yang kita lakukan tiap hari, daripada mulai istinja, ya, cara cebok bagaimana, wudu, caranya wudu bagaimana, usul janabah, mandi besar gimana. Kita jangan tiap hari kumpul aja dengan istri tapi kita tidak tahu hukumnya, cara bagaimana mandi daripada mandi besar. Naudzubillah min dzalik. Paham? Kita setiap hari sholat tapi sholat kita gak dianggap, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wudunya kita semua batal. Tidak ada yang sah, tidak dianggap, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat sampai jidat kita hitam. Kalau sholat kita tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita ketahui.
tahu. Gak ada uzur sama sekali, gak ada. Jadi silakan mau pegang alim fulan, kiai fulan, habib fulan silakan. Tapi yang terpenting ini belajar. Yang terpenting daripada ini semua adalah belajar. Paham? Kita nggak ditanyai sama Allah Taala itu sudah dapat uang berapa hari ini, itu sudah dapat sekian. Tapi yang ditanyai sama Allah Taala bagaimana sholat itu. Sholat itu sudah benar tak? Sesuai dengan tatanan dan tuntunan Nabi SAW apa enggak? Sesuai dengan syariat apa enggak? Sholat itu khusyuk apa enggak di dalam sholatnya? Itu yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini itu wajib. Dan tidak ada udzur, alasan untuk meninggalkan. Selama kita berakal dan selama kita tidak buta plus tuli, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan. Kecuali kalau itu tidak berakal. Paham? Jika ada orang gila maka tidak wajib untuk belajar. Karena apa? Karena tidak berakal. Tidak berakal, dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat dan lain sebagainya. Atau ada orang yang dilahirkan buta plus tuli. Buta plus tuli, baru itu ma'dzur namanya. Baru itu ma'dzur, dia punya alasan untuk tidak belajar. Karena kalau orang buta tuli itu sudah seperti orang meninggal. Seperti kalau orang buta saja banyak ulama yang tidak mempunyai mata, ulama yang matanya nggak berfungsi tapi dia bisa mendengar, atau orang yang nggak punya pendengaran tapi dia bisa melihat. Tapi kalau orang sudah buta dan tuli, dia sudah ma'dzur, nggak apa-apa nggak belajar. Tapi kita sudah diberi kenikmatan sama Allah Taala yang sempurna. Mata alhamdulillah ada, telinga alhamdulillah berfungsi, otak alhamdulillah diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kesempatan, semua diberikan sama Allah Taala. Jadi nggak ada alasan untuk kita meninggalkan yang namanya belajar sama sekali. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang berkaitan dengan wudu, sholat dan lain sebagainya. Wa ta'limuhu, dan mengajarkan. Kita menimba ilmu di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita. Mengajarkan kepada keluarga kita. Ilmu jangan diambil sendiri. Kita beri manfaat kepada keluarga kita, kepada orang-orang dekat kita. Supaya apa? Supaya ilmu tersebut jadi ilmu yang manfaat. Supaya ilmu tersebut jadi manfaat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, memberitahu kepada orang lain atas kebenaran, maka dia melakukan kebenaran tersebut yang tidak berpahala seperti dia. Kita kasih tahu tata cara sholat seperti ini, paham ya? Tata cara sholat seperti ini misalnya. Kemudian inti amalkan, maka kita dapat pahala dari pahala yang inti amalkan itu tadi, sholatnya itu tadi. Makanya ulama itu pahalanya sangat besar ketika dia mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan sebuah faedah, mengajarkan syariat Nabi SAW. Kemudian orang lain mengamalkan apa yang ia pelajari itu tadi, apa yang diajarkan oleh seorang alim tersebut, maka alim tersebut itu akan mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah siapa? Nabi SAW. Karena di dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengajar, yang mengajarkan syariat yang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan pahalanya mengalir terus sama Nabi SAW. Karena apa? Nabi SAW pertama kali yang mencetuskan, yang pertama kali yang mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya derajatnya terus naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk belajar dan mengajarkan. Mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa. Kita wajib belajar. Kita wajib mengajarkan. Siapapun itu, baik laki-laki, baik perempuan. Bukan artinya perempuan kemudian anak perempuan gak wajib. Enggak seperti itu. Perempuan memang benar. Perempuan ketika sudah beristri, dia gak boleh keluar tanpa izin suami. Dia gak boleh keluar tanpa izin suami. Itu mau hadir majelis perempuan, gak boleh keluar tanpa izin suami. Dan ketika keluar pun harus gak ada fitnah. Gak ada fitnah. Kalau ada fitnah gak boleh. Kalau ada fitnah tidak boleh. Terus kemudian gimana Beb? Kalau suami Anda gak mengizinkan anak untuk belajar, misal ini belajar tentang menstruasi, haid. Perlu kan seorang perempuan untuk belajar tentang ilmunya haid, tentang ilmunya menstruasi dan lain sebagainya, nifas, mustahadah dan lain sebagainya.
Terus gimana Beb kalau saya mau belajar tapi saya nggak dibolehin sama suami saya? Kalau nggak dibolehin sama suaminya, maka suaminya diwajibkan untuk mendatangkan guru ke rumahnya untuk belajar istrinya, untuk mengajari istri. Kalau suaminya nggak mendatangkan guru kepada istrinya, maka si istri ini tadi boleh keluar walaupun tanpa izin suami. Paham? Jadi si istri ini tadi seorang perempuan ini wajib belajar, tetap wajib belajar. Kalau beristri boleh keluar tapi dengan izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan istrinya untuk belajar ilmu agama, belajar yang wajib seperti ini, maka gimana hukumnya? Si suami diwajibkan oleh syariat untuk mendatangkan guru. Kalau si suami tadi tidak mendatangkan guru, maka si perempuan ini tadi, si istri ini tadi boleh keluar walaupun tanpa izin suami. Ini di dalam apa? Ilmu-ilmu yang wajib, seperti ilmunya sholat, ilmunya wudu, ilmunya mandi besar, ilmunya menstruasi dan lain sebagainya. Wajib, baik kecil ataupun besar, semua wajib. Paham ya? Habib, saya sudah tua, Habib. Saya sudah tua. Nah, tapi tua terus wajib ibadah sama Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Ibadah sama Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Begitu juga ibadah minal mahdi ilal lahdi, sampai ke kuburan itu wajib belajar. Paham ya? Selama kita masih mampu, punya kesempatan, kita wajib belajar. Wal abid wal ahrar, baik bangsawan ataupun orang-orang biasa, semua wajib belajar. Baik ente anaknya kiai, ente anaknya habib, tetap wajib belajar. Bukan ente terus anaknya kiai atau anaknya habib terus anak tidak wajib belajar. Sudah selesai. Abah ibu anak orang alim, anak tidak usah belajar. Makanya banyak daripada anak-anak kiai, anak-anaknya habib yang dia itu merasa tertipu dengan ketenaran ayahnya, tertipu dengan kealiman ayahnya, dan merasa dia sudah tidak wajib belajar lagi. Paham ya? Sudah tidak wajib belajar lagi. Kenapa? Karena sudah sering dihormati, akhirnya dia malas belajar. Sudah sering dihormati, akhirnya malas belajar. Padahal baik semua kalangan wajib untuk belajar. Paham ya? Belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu ilmu-ilmu bonus, tambahan. Paham ya? Ada ilmu sunnah, ada ilmu fardu kifayah. Kita nggak membahas itu, tapi kita membahas ilmu yang wajib bagi perorangan. Bukan masalah gini, satu keluarga sudah cukup satu aja yang belajar, sisanya nggak usah belajar. Nggak ada seperti itu. Atau satu kampung cukup beberapa orang saja yang ikut hadir majelis ta'lim, kemudian yang lain nggak wajib. Nggak seperti itu. Ini ilmu wajib bagi perorangan untuk belajar. Karena apa? Karena ilmu ini berkaitan dengan ibadah ente sama Allah Ta'ala, berkaitan dengan sholat ente. Kalau sholat ente tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Neraka. Paham ya? Kalau sudah sholat kita tidak ada yang diterima sama Allah Ta'ala, apa ya? Yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wudhu kita nggak benar, sholat kita nggak benar. Berarti kalau kita sholat nggak benar, berarti sama saja seperti kita nggak sholat. Walaupun ente sujudnya sampai hitam batunya, walaupun sujud sampai hitam dahinya, nggak diterima sama Allah Ta'ala kalau kita sholatnya nggak atau mungkin kita nggak. Maka dari itu, ayo kita belajar, jangan sampai males. Selama kita masih punya kesempatan, kita gunakan kesempatan tersebut. Hadir majelis taklim, misal hari Rabu, hari Selasa malam Rabu, ini waktunya hadir majelis taklim. Misal, kalau kita punya kesempatan, diberi kesehatan sama Allah Ta'ala, hadir, baik itu di sini ataupun di sana masih tembok misalnya. Jangan kalau sekarang kan enggak. Kalau orang tembok, kalau hari Selasa waktunya di Demak, hadir di Demak. Kalau waktunya orang Demak, waktunya di tembok, orang Demaknya enggak hadir ke tembok. Kan itu akhirnya ompong kayak gini. Paham, sehari hadir sehari enggak, kayak puasa Senin Kamis gitu. Kayak puasa Senin Kamis bolong-bolong. Menuntut ilmu itu enggak seperti itu. Orang menuntut ilmu itu enggak gampang. Sebetulnya tidak gampang. Orang menuntut ilmu ini perlu ketelatenan dan keistiqomahan. Paham ya? Tidak ada orang lahir langsung alim itu tidak ada. Paham? Dikatakan di dalam syair, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Ta'allam, belajarlah. Tidak ada orang yang dilahirkan kemudian dia sudah alim, tidak ada. Nabi SAW pun tidak seperti itu, Pak. Apalagi kita. Nabi SAW pun, Pak, diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk belajar. Wa qul rabbi zidni ilma. Disuruh minta
minta tambahan ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar. Nabi SAW diajari sama Allah Subhanahu wa ta'ala melewati perantara malaikat Jibril. Kalau misal Allah Subhanahu wa ta'ala pengen melahirkan seseorang yang dia itu setelah lahir langsung jadi orang alim, maka niscaya yang pantas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita. Paham ya? Bukan kita. Maka dari itu, karena sudah kita tahu bahwa gak ada orang yang lahir itu kemudian dia langsung alim, kita harus belajar. Beda orang alim dengan orang bodoh itu beda. Belajar itu perlu ketelatenan, keistiqomah, hadir istiqomah. Paham ya? Punya kesehatan, punya kesempatan hadir istiqomah di dalam sini. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Paham ya? Istiqomah ini lebih bagus, lebih baik daripada 1000 keramat yang dimiliki. Kalau itu sudah istiqomah berarti itu hebat. Paham ya? Gak usah pengen jalan di air, gak usah pengen karomah ini itu dan lain sebagainya. Kalau itu masih belum istiqomah. Istiqomah lebih afdal dari itu. Ada orang pernah dulu saking istiqomahnya dia ya. Ada orang di zaman Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, itu orang dia ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, orang kuno, gak bisa baca, gak bisa nulis, Al-Quran gak hafal. Tapi karena dia istiqomahnya, dia menghadiri setiap ba'dal maghrib sama ba'dal subuh, tadarus sama Habib Abdullah bin Alwi bin Syihab selama 50 tahun, akhirnya orang itu hafal Al-Quran dengan sendiri. 50 tahun istiqomah hadir tadarus setiap habis maghrib dan habis subuh. Kalau ditarik itu pasti masjid-masjid habis maghrib sama sebelum subuh, habis maghrib sama waktu sahar sebelum subuh, itu pasti masjid-masjid itu tadarus. Tapi tadarusnya gak kayak kita. Tadarusnya Allahil Ghalib. Sudah tadarusnya hafalan. Hafalan. Misal 10 orang tadarus, itu sudah hafalan mereka. Nanti kalau ada yang salah, satunya yang ngasih tahu. Itu orang itu tadi, orang yang ummi itu tadi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu tadi, istiqomah menghadiri majelis tersebut, tadarus tersebut selama 50 tahun sampai akhirnya beliau hafal Al-Quran. Karena istiqomah. Paham ya? Karena istiqomah ini yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istiqomahnya. Paham ya? Jadi tidak usah pikir apa-apa, yang penting istiqomah telaten di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Insyaallah minggu depan akan kita bahas langsung masuk ke dalam bab thaharah, bagaimana cara kita bersuci daripada hadas dan najis. Paham ya? Ayo, jangan sampai minggu ini hadir kemudian minggu depan nggak hadir. Sekalian aja dah harus hadir sama sekali. Kalau ya, daripada ilmu itu bolong-bolong nanti bikin salah paham. Iya nggak, bikin salah paham. Jangan sampai seperti itu. Istiqomah terus hadir melatih semua majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah, menjadikan kita orang-orang dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, dan nanti di akhirat kita digolongkan oleh ulama al-amilin. Amin ya rabbal